Hai, welcome back again guys. Nah, di video kali ini mari kita review drama Chimera episode 9. Ini dia. Nah, di sini Eugene memberikan hasil rekaman dari wawancaranya kemarin di radio kepada tim detektif. Dan dia juga mengutarakan kepada tim detektif bahwa menurut pemikirannya dia, kalau orang yang nelpon itu bukanlah Chimera yang asli, melainkan peniru saja. Dan juga Eugene mengutarakan alasan yang kuat kepada mereka dan mengatakan bahwa gak mungkin juga seorang Chimera itu langsung mengakui kejahatannya dan mengakui identitasnya, termasuk mengakui siapa targetnya selanjutnya. Terus ya kita tahu kan salah satu di antara mereka itu si orang ini, Mimin lupa namanya siapa, disuruh si Bae Sung Kwon ini untuk memata-matai apa aja kegiatan mereka. Dan dia memberitahukan dong kepada si Bae Sung Kwon kalau Che Jae-hwan, Lee Jong-yup dan juga si Mbak Report itu pergi mencari tahu sesuatu tentang kasus Chimera ke Universitas Hanmyung. Kemudian ketika si Bae Sung Kwon ini berpapasan dengan si Jae-hwan dan Jae-hwan menanyakan kepadanya tentang si Yongbok, tapi si Bae Sung Kwon ini pura-pura nggak tahu dan pura-pura bego seperti biasanya agar Jae-hwan tidak curiga kepadanya. Nah, di sisi lain emaknya si Jae-hwan ini benar-benar mencurigakan banget nih teman-teman, dimana dia tiba-tiba aja menemukan sebuah berkas yang udah lama banget di rumahnya dia. Dan ketika dia membuka berkas itu, ada sebuah surat yang ditujukan kepada Pak Han. Di surat itu ada nama sebuah anak perempuan yang bernama Da Som. Tunggu. Berarti anak emaknya si Jae-hwan itu cewek gitu ya? Terus Jae-hwan? Dan setelah itu emaknya Jae-hwan pergi ke Universitas Hanmyung ke bagian riset gitu, karena ada sesuatu yang mau dia ketahui di sana, termasuk masa lalunya dia. Dan kebetulan dia bertemu dengan si Eugene untuk menunjukkan di mana sih sebenarnya lokasi tempat penelitian itu, karena dia udah nggak ingat lagi apa-apa pasca kecelakaan yang sudah dialaminya beberapa waktu yang lalu. Nah, ketika dia sampai di sana, dia langsung teringat dengan masa lalunya dia dong. Ternyata dia adalah salah satu peneliti perempuan yang ada hubungannya dengan proyek Evergreen ataupun TH5. Nah, benar kan dugaan Mimin seperti di review episode selanjutnya, memang emaknya Jae-hwan ini kemungkinan memang si peneliti cewek yang menghilang. Dan dia memang ada hubungan spesial dengan si Pak So. Dan menurut Mimin, kalau nanti ingatan emaknya Jae-hwan ini kembali, dia bakal menjadi kunci tentang kasus Chimera ini. Salah satu kunci yang penting ya menurut Mimin teman-teman. Dan ketika itu emaknya Jae-hwan tiba-tiba aja pingsan. Kemudian Jae-hwan langsung bergegas ke rumah sakit ketika mengetahui ibunya pingsan. Dan tunggu, namanya Unso, sedangkan tadi itu Sung-hee. Apakah emaknya Jae-hwan mengganti nama menjadi Unso ya? Ini menarik banget, semoga nanti dibahas lagi tentang masa lalunya emak Jae-hwan kan. Karena kebetulan si Jae-hwan mengatakan kepada si Dr. Lee Jong-yup bahwa sekitar 35 tahun yang lalu emaknya Jae-hwan ini sempat mengalami kecelakaan mobil dan dia hilang ingatan. Nah, bisa jadi nih teman-teman, karena hilang ingatan jadi emaknya Jae-hwan ini ganti nama, ataupun karena dia nggak ingat namanya siapa, makanya dia buat namanya menjadi Cha Unsu. Bisa jadi ya. Setelah itu Jae-hwan juga memberitahukan kepada Lee Jong-yup tentang berkas ayahnya dia yang dia temukan ketika menyelidiki kasus Chimera 35 tahun yang lalu. Dimana dari sanalah alasan si Jae-hwan mengatakan bahwa ayahnya Lee Jong-yup kemungkinan besar tidak bunuh diri, melainkan dibunuh. Dan pada pembicaraan mereka itu juga, kalau si Lee Jong-yup meyakini bahwa si Pak Pol Bae Sung Kwon itu terlibat tentang kasus pembunuhan ayahnya Lee Jong-yup. Karena seperti kita tahu di episode-episode sebelumnya, kalau memang yang ngebunuh Lee Sang-woo itu adalah si Bae Sung Kwon. Dan Lee Jong-yup pun mengatakan bahwa dia mulai mencari di manakah sebenarnya Ryu Seung-hee yang menghilang. Nah, di sisi lain si Pak pemadam kebakaran ini bertemu dengan Eugene. Bahaya nih, dia pasti ada niat yang terselubung dan dia sekarang menyamar menjadi salah satu mahasiswa di universitas itu. Nah, karena mencurigakan banget dan Eugene gak langsung percaya dengan apa yang dikatakan si bapak yang satu ini, dia mulai menyelidiki nih dan menanyakan ke bagian kemahasiswaan apakah Sang-gu
terdaftar salah satu mahasiswa di sana dan ternyata enggak dong. Kemudian Eugene semakin curiga dan dia pun mulai menyelidiki lagi ketika dia sampai ke rumahnya rekaman yang mengaku Chimera dan ternyata suaranya mirip dan juga cocok dengan suara si Sanggu. Dan pada saat itulah si Eugene tahu kalau si Chimera peniri itu adalah si Sanggu ataupun si pemadam kebakaran. Nah besoknya si Lee Jong-hyuk bertanya nih kepada istrinya si Pak So tentang kasus Chimera. Menurut Mimin dia tahu tentang kasus itu, cuma dia pura-pura nggak tahu aja dan juga menutup matanya. Dan mungkin ya menurut Mimin dia juga sebenarnya tahu kebenaran dari kasus-kasus tersebut. Tapi demi harta dan juga bisnis, dia membutakan matanya dan juga hatinya. Dan ketika dia diancam sama Lee Jong-hyuk, langsung ketar-ketir nih si ibu. Dan dia juga malah ngancam balik si Lee Jong-hyuk. Aduh bu, semoga ntar lu kena karmanya ya sama suami lu. Kesel nih Mimin. Dan singkat cerita si Sanggu kayaknya udah tahu nih dan juga udah mulai curiga kepada si Eugene bahwa Eugene diam-diam menyelidiki dia dan dia langsung dong menyandra si Eugene di rumah Eugene sendiri. Dan ketika itu Eugene ditelepon sama si Jae-hwan dan Eugene langsung memberikan kode pura-pura memanggil Jae-hwan itu dengan panggilan sayang. Dan untung aja ketika itu si Jae-hwan langsung tersadar nih dengan kode yang diberikan oleh si Eugene kepadanya. Dan dia pun langsung bergegas untuk berusaha menyelamatkan Eugene dari sana. Dan dia pun langsung tahu kalau orang yang bersama Eugene itu adalah si Sanggu. Kemudian di sini Eugene mengatakan kepada si Sanggu itu alasan Sanggu menjadi Chimera peniru karena ada rasa sakit hatinya kepada si Pak So dan juga perusahaan Evergreen. Dimana ternyata kedua orang tuanya si Sanggu ini dulunya bekerja di perusahaan itu tapi mendapatkan ketidakadilan gitu teman-teman. Dan ketika orang tuanya menuntut ternyata mereka kalah di pengadilan. Dan juga si Sanggu ini adalah orang yang buta warna dan dia nggak mungkin menjadi pemadam kebakaran karena pemadam kebakaran harus bisa dong membedakan warna kan. Dan kalau udah ngerasa terdesak dan juga terhina oleh ucapan si Eugene, dia pun langsung marah dan mencekik Eugene pada saat itu. Tapi untung aja si Jae-hwan datang di saat yang tepat banget dan dia menyamar sebagai pengantar paket. Bukan pengantar paket deh, pokoknya salah satu gitulah. Dan dia pun memberikan beberapa barang yang diperlukan untuk Eugene. Kemudian Eugene langsung melemparkan bom asap dan mencoba untuk kabur dari sana. Tapi ternyata episode 10 masuk Mimin malam ini. Thank you for watching, see you next video, bye bye.